Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Nurse. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kisi-kisi SKB Kesehatan CPNS 2021 tentang imunisasi. Karena memang pengalaman pribadi saya untuk tahun kemarin ada beberapa dari SKB itu kisi-kisinya tentang imunisasi, SGDS, puskesmas, dan sebagainya. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan informasi tentang imunisasi. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus bermanfaat dan teman-teman juga bisa membagikan channel ini kepada orang lain ya. Ya udah, terima kasih. Mari kita bahas tentang SKB Kesehatan CPNS 2021 tentang imunisasi ya. Di sini tentang imunisasi ya diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Nah, untuk soal-soal yang misalkan ya SKB Kesehatan ini tentang imunisasi biasanya dituliskan dengan Permenkes nomor berapa ya tentang penyelenggaraan imunisasi. Jawabannya adalah nomor 12 tahun 2017. Pengertian imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Biasanya soal-soal itu mengecoh ya tentang pengertiannya, imunisasi itu apa, pengertiannya apa, ada juga tentang perbedaan imunisasi dan vaksin dan sebagainya. Jadi ingat-ingat aja di sini imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif. Nah, itu adalah intinya seperti itu aja ya. Kalau yang kan kepanjangan nih pengertiannya, yaitu ada pokoknya upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif, itu aja ya. Kalau memang pengen disingkat. Nah, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi ini kan panjang ya pengertiannya ya. Kita singkat aja berarti ya. Itu vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan. Itu aja. Karena emang kepanjangan ini pengertiannya. Misalkan soalnya itu perbedaan dari imunisasi dan vaksin ya, tinggal kita baca aja ini pengertiannya ya. Kalau imunisasi itu upaya meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif, kalau vaksin itu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan. Jadi soal atau kisi-kisi ini saya lihat ya di Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Jadi ini valid ya teman-teman ya. Lanjut ke slide selanjutnya.
yaitu tentang jenis-jenis imunisasi. Nah, ini juga harus diingat nih teman-teman, biasanya ada nih ya. Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Vaksin untuk imunisasi program dan imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jenis imunisasi itu ada dua. Pertama, imunisasi program dan imunisasi pilihan ya. Nah, imunisasi program itu terdiri atas pertama itu imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Ini biasanya ada nih teman-teman ya. Tahun kemarin itu jenis-jenis imunisasi program apa saja, rutin, tambahan, khusus, atau bla 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 gitu ya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Ingat-ingat aja itu. Jadi jenis imunisasi itu ada program dan pilihan. Nah, di program itu ada 3 jenis, yaitu rutin, tambahan, dan khusus. Nah, gitu aja ngingetnya ya. Terus imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Jangan kutuker nih ya. Jenis imunisasi kan ada program dan pilihan ya, bukan dasar dan lanjutan, bukan. Itu kalau rutin, nah baru imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan gitu ya. Ingat nih ya. Nah, imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Nah, ini imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas imunisasi terhadap penyakit. Jadi imunisasi itu untuk bayi ya teman-teman ya, untuk bayi. Ingat ya, untuk bayi. Pertama itu hepatitis, poliomyelitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B dan campak. Jadi itu khusus bayi ya teman-teman ya, imunisasi dasarnya ya. Hepatitis, polio, TBC, DPT ya, pneumonia dan meningitis dan campak. Ini untuk bayi teman-teman. Terus imunisasi lanjutan ya. Sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat 2 merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Jadi kalau udah dapat imunisasi dasar baru dilanjutkan dengan namanya imunisasi lanjutan ya. Nah, imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada anak usia bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun atau baduta, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Kalau yang dasar itu kan untuk bayi ya. Dan kalau untuk lanjutan itu anak usia di bawah 2 tahun atau baduta, anak usia sekolah dasar, dan WUS atau wanita usia subur gitu. Nah, ini ada imunisasi pilihan nih teman-teman. Jadi imunisasi pilihan itu dapat berupa imunisasi terhadap penyakit. Pertama itu pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus, diare yang disebabkan oleh rotavirus. Jadi biasanya ada pertanyaan nih teman-teman ya, diare itu akibat bakteri atau parasit apa misalkan gitu ya, disebabkan oleh rotavirus begitu ya. Influenza, cacar air oleh apa misalkannya, pertanyaannya di sini varicella. Gondongan atau mumps, campak Jerman atau rubella, demam tifoid, hepatitis A, kanker leher rahim, Japanese encephalitis, herpes zoster,
hepatitis B pada dewasa, dan demam berdarah. Jadi imunisasi pilihan itu ya berupa imunisasi terhadap penyakit yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Ingat-ingat aja ya. Terus peran serta masyarakat. Nah, di Permenkes ini ternyata ada peran serta masyarakat ya. Dimaksud pada ayat 1 dapat diwujudkan melalui pergerakan masyarakat, sosialisasi imunisasi, dukungan fasilitas penyelenggara imunisasi, keikutsertaan sebagai kader, dan turut serta melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi. Ada 5 nih. Jadi peran serta masyarakat di imunisasi tersebut itu pergerakan masyarakat, sosialisasi, dukungan fasilitas, keikutsertaan kader, dan turut serta melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi. Itu adalah peran serta masyarakat di konteks imunisasi tersendiri ya. Terus pedoman penyelenggaraan imunisasi. Ada pedomannya teman-teman ya ternyata. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadi penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai SDGs, khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. Ini kisi-kisi memang ada soal di tahun kemarin ya teman-teman ya. SDGs tentang imunisasi. Nah, jadi kematian pada anak. SDGs keberapakah itu? Nah, itu bisa lihat nanti di video selanjutnya ya. Kalau memang video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang akan melaksanakan SKB tentang perawat ya. Terus jenis dan jadwal imunisasi. Nah, ini juga ada di tahun kemarin teman-teman ya, pengalaman saya pribadi ya. Jadi jadwal pemberian imunisasi itu adalah umur 0 sampai 24 jam itu jenisnya hepatitis B. Ketika umur 1 bulan itu BCG dan polio 1. Nah, ini biasanya ada pertanyaan di umur 2 bulan dan 3 bulan nih teman-teman ya. Jadi pertanyaannya biasanya jenis yang diberikan pada umur 2 bulan itu adalah titik-titik DPT-HB, HIB1, polio 2 dan sebagainya. Itu jadi ini jawabannya teman-teman ya. Teman-teman harus ingat-ingat ini. Tahun kemarin ada ini teman-teman. 2 bulan itu DPT, HB, HIB1 dan polio 2. 3 bulan itu bedanya di polio 3. Nah, yang 4 bulan polio 4 ditambah IPV ya. Nah, interval minimalnya itu yang ke 2 sampai 4 bulan itu yaitu 1 bulan intervalnya. Dan yang terakhir 9 bulan itu campak teman-teman ya. Itu ini ada nih teman-teman, yang tahun kemarin juga ada ini. Terus jadwal imunisasi lanjutan pada anak bawah 2 tahun ya. Ini udah 18 bulan itu jenis imunisasinya itu DPT, HB, HIB. Itu intervalnya itu 12 bulan dari DPT, HB, HIB 3. Dan campak itu 6 bulan dari campak dosis pertama. Jadi setelah campak pertama itu dilakukan, nah baru deh setelah 6 bulannya baru bisa ditambah lagi imunisasinya itu campak lagi setelah 6 bulan campak tersebut ya. Ada pertanyaan nih teman-teman, berapa jangka waktu pemberian imunisasi dari pertama kali campak atau diberikannya imunisasi campak? Itu 6 bulan. Nah, itu pertanyaan jawabannya ya. Dan ini ada jadwal imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar. Nah, ini ada pertanyaannya biasanya nih, yang DT dan TD nih yang kecil-kecil nih temannya. Ada bedanya teman-teman. D-nya besar, T-nya besar.
T-nya besar, D-nya kecil. Nah, itu perbedaannya ya. Difteri tetanus, difteri ya. Sasaran itu kelas 1 SD itu imunisasinya itu campak dan DT. Waktunya itu Agustus dan November. Kalau kelas 2 itu T-nya itu besar, D-nya itu kecil. Nah, pada bulan November. Dan kelas 5 SD sama. T besar, D kecil di bulan November juga. Ini ada nih teman-teman. Ya. Kelas 1 dan kelas 2 itu DT, TD itu harus ingat-ingat. Kalau kelas 1 itu DT ya, DT besar semua. Kalau kelas 2 SD itu T-nya besar, D-nya kecil. Itu bulan November ya. Ini juga ada nih teman-teman ya, tahun kemarin. Waktu itu saya dapat soal tentang BCG, berapa dosis yang diberikan. Nah, BCG itu 0,05 cc gitu ya. Di mana? Yaitu di intrakutan, di cara menyuntikannya ya. Kita baca ya. Vaksin BCG itu tempatnya itu di lengan kanan atas, intrakutan 0,05 cc. DPTHB, paha tangan bagian luar, paha tengah bagian luar, di intramuskular 0,5 cc. Campak lengan kiri atas. Nah, kalau BCG itu lengan kanan atas, kalau campak itu lengan kiri atas. Di subkutan ya 0,5 cc. BCG itu 0,05, campak itu 0,5 cc. Polio itu mulut pasti ya, sudah tahu pasti ini ya. Polio itu ada kayak gambar. Terus kalau saya tuh ingatnya polio itu tetes saja udah. Jadi mulut, kalau dites kan di mulut ya, 2 tetes. Kalau HB Unijek itu paha sebelah kanan bagian tengah luar di intramuskular, dosisnya 0,5 cc. Dan masih banyak lagi pembahasan tentang imunisasi ya. Yang keluar itu tentang tempat penyimpanannya, masa dari penyimpanannya, dan masih banyak lagi. Pokoknya insya Allah ini keluar semua nih teman-teman yang saya rangkum dari Permenkes itu ya. Karena memang ratusan lembar ya dari Permenkes itu. Jadi saya rangkum sesuai dengan apa yang saya alami tahun kemarin. Ini seperti ini ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar saya juga terus semangat untuk membagikan soal-soal SKB ataupun informasi kesehatan dan keperawatan lainnya. Salam Diners, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.